Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Suara Rakyat, suara kita bersama. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Cipadu Satu Pintu, Bapak Ahmad Sofyan SE MSI AKAD. Kita tahu pada tahun 2024 yang lalu DPMTSP membangun suatu gedung mall pelayanan publik. Lalu apa sih sebenarnya mall pelayanan publik itu? Dan tentunya hari ini dengan kita silaturahmi dengan Pak Ahmad Sofyan, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Natuna bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya dan mengetahui apa itu sebenarnya mall pelayanan publik. Selamat siang Pak Ahmad, apa kabar Pak? Selamat siang, terima kasih Pak Eri. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kita tahu Pak pada tahun 2024 yang lalu bahwasanya kantor DP MPTSP ini telah membangun suatu gedung untuk mall pelayanan publik. Ini kita juga bingung nih Pak, apa sih sebenarnya mall pelayanan publik itu? Apakah mall tempat orang belanja, shopping, atau jalan-jalan, itu seperti apa? Baik, terima kasih Bang Ari. Jadi kalau judulnya nih, yuk kenalan dengan mall pelayanan publik gitu ya, kira-kira. Jadi gini Bang Ari, DPMPTSP ditugaskan untuk menyelesaikan salah satu tugas tradisional pemerintahan di antara tiga itu, yaitu melaksanakan layanan publik, melaksanakan pembangunan, melaksanakan fungsi pemerintahan umum. Nah, PTSP sebagai organ yang membantu menyelenggarakan pelayanan publik, maka tentu saja berusaha untuk menciptakan layanan publik yang paling murah, paling mudah, paling ramah, paling nyaman sesuai dengan indikator-indikator layanan indeks pelayanan publik lah. Dan karena layanan publik yang diberikan oleh pemerintahan ini tidak cuma yang ada di Natuna, jadi tidak cuma dinas PU, dinas kesehatan dan seterusnya, tapi juga ada dinas provinsi, ada Samsat, ada dinas pusat, maksud saya instansi pusat, ada BUMN, BUMD, ada Telkom, ada BPJS, ada macam-macam lah. Semua itu memberikan layanan publik. Maka akan optimal atau akan lebih optimal, bukan berarti sekarang tidak optimal, tentu saja mungkin akan lebih optimal capaian yang kita harapkan tadi tercapai kalau semua layanan itu dapat kita integrasikan dalam satu tempat, dan itulah yang kita sebut dengan mall pelayanan publik. Kira-kira begitu gambaran singkatnya. Jadi bisa diartikan bahwa mall pelayanan publik ini yang namanya pelayanan publik, BPJS, dinas kependudukan, nanti akan berkantor di sini atau seperti apa? Betul. Dia sebagaimana namanya mall, dia tempat bersatunya beda dengan mall konvensional yang kita kenal. Kalau mall profesional, tradisional, konvensional maksud saya, maka institusi bisnis yang berada di situ. Nah, kita tidak ada. Jadi kalau anak saya jalan-jalan, ada anak teman jalan-jalan, ditanya, ini mall mana tempat jual es krim ya? Tidak ada. Tapi filosofinya sama, berkumpulnya yang satunya kegiatan bisnis, yang satunya kegiatan pelayanan publik. Nah, tanpa menghilangkan kewenangan ataupun kegiatan utama dari instansi yang dimaksud. Jadi yang ada di sini adalah gerainya. Jadi misalnya Samsat, ada gerai Samsat di sini, tapi tidak berarti tidak perlu lagi datang ke Samsat untuk layanan-layanan tertentu bisa, atau yang lain misalnya BPN gitu ya. Untuk layanan tertentu, mengukur tanah misalnya, tetap akan dilaksanakan di kantor pusat, tetapi sebagian urusan akan kita selesaikan di sini, dan untuk informasi insya Allah akan lengkap kita sediakan di kantor mall pelayanan publik itu. Dan kita juga tahu Pak bahwa wacana ini sebenarnya kan baik itu kabupaten kota kan hanya beberapa kabupaten kota saja yang punya. Sebenarnya pelayanan publik ini sejak kapan Pak sih pernah diusulkan untuk pemerintah? Karena kita tahu hanya beberapa kabupaten kota aja yang ada di provinsi.
Jadi ini memang program nasional ya. Jadi Indonesia melihat pelayanan publik di beberapa negara maju, Norwegia tepatnya. Jadi mencoba diadopsi oleh beberapa tempat di Indonesia dan memang sudah digesa oleh pemerintah pusat. Cuma memang belum banyak tempat yang merealisasikannya, dan setahu saya di Kepri sudah ada di Batam besar, memang betul-betul gedung mall gitu ya. Lalu ada Tanjung Pinang, dan insya Allah Natuna akan hadir juga dalam waktu dekat ini. Rencananya kapan Pak mall pelayanan publik ini akan dibuka dan akan diberitahukan kepada masyarakat? Barangkali bisa dioperasi. Baik. Jadi secara teknis gedung ini memang belum siap 100%. Tetapi sudah dapat dipakai sebetulnya. Tinggal beberapa hal teknis yang harus kita putuskan. Teknis kerjasama dengan gerai calon penempat mallnya macam mana, kebijakan Pemda seperti apa dan seterusnya, dan mungkin akan lebih tepat kita akan mulai itu setelah pimpinan baru kita hadir masuk di Natuna. Rencana wacananya Pak, ada beberapa tren wacana planning. Baik, kita siapkan 32 pelayanan publik di Natuna. Baik itu Samsat, baik itu BPJS, Betul. baik itu dinas kependudukan. Betul. Jadi nanti orang ngurus KTP tidak hanya saja bisa di situ, tapi bisa juga di Betul. Mall pelayanan publik Natuna. Apa harapan Bapak terhadap mall pelayanan publik yang Bapak desain? Baik. Jadi pastilah pimpinan ingin agar masyarakat Natuna sepuas-puasnya dengan layanan publik pemerintah daerah. Maka sebagai pembantu beliau, tentu kita ingin menjawatahkan itu. Masyarakat kita dengan kehadiran mall pelayanan publik ini semakin merasa mudah, semakin merasa murah, cepat, sesuai dengan indikator pelayanan publik yang idealnya ada di setiap daerah. Gitu. Terima kasih banyak. Siap? Jadi bisa dipanggil sapaannya Pak Setia. Siap. Bapak selalu sehat. Amin. Sukses selalu. Mudah-mudahan program publiknya secepat mungkin bisa terrealisasi. Segera melayani. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.